warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan ibu-ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Ibu Rini yang telah menyediakan tempat untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sama. Agar pertemuan kita diberi berkah dan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita di masa yang akan datang. Maka mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Baiklah ibu-ibu, karena hari ini pertemuan pertama kita untuk P2K2, saya sedikit menjelaskan ya ibu. Iya Bu. P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di sini kita ada 5 modul ibu-ibu. Untuk hari ini kita akan bahas modul pertama, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul itu terdapat 4 sesi. Untuk hari ini kita akan membahas sesi pertama, yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Menurut ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Biar anak sukses. Oke. Ada lain yang bisa tambahkan? Biar anak kita pintar Bu. Betul. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara yang menjadi orang tua yang lebih baik. Di sini saya bukan menggurui ibu-ibu. Di sini kita sama-sama belajar, kita berdiskusi, kita saling sharing pengalaman kita masing-masing. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang paling penting adalah kita orang tua itu sebagai panutan bagi anaknya. Jadi anak-anak kita akan meniru apa-apa yang kita lakukan. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik, poin pentingnya adalah ibu-ibu harus mengetahui bahwa orang tua adalah panutan bagi anaknya. Jadi apa-apa yang kita lakukan, anak-anak akan meniru. Di sini ibu-ibu berdiskusi apa-apa saja hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua dan apa-apa saja hal-hal yang menyedihkan. Ibu, ini untuk pertama hal-hal yang menyenangkan dulu ibu. Apa saja menurut ibu ini? Hal yang menyenangkan Bu, kalau anak saya kemarin tuh dapat juara 2 Bu. Jadi hati saya sangat senang karena anak saya dapat juara 2. Oke ibu lain ada yang mau ditambahkan? Kalau saya, anak saya udah bisa ngaji, udah khatam Al-Quran. Jadi hati saya senang sekali. Oke ibu. Kalau hal-hal yang menyulitkan apa saja ibu? Misalnya apakah anak ibu bandel atau tidak menurut? Menurut pengalaman ibu, apakah anak ibu juga demikian? Iya Bu, anak saya yang satu memang dia suka kali nonton. Dia nggak mau ngaji, nggak mau sekolah. Kalau udah nonton film yang kesukaannya Bu. Jadi agak susah sedikit saya untuk mengajak dia ke sekolah ataupun mengaji. Oke ibu, beri tepuk tangan kepada ibu semua. Jadi, untuk menjadi orang tua lebih baik adalah dengan cara mengingat hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua. Dan dengan berdiskusi akan mempermudah menyelesaikan masalah yang kita hadapi ibu-ibu. Karena bisa jadi hal yang kita alami sekarang, ibu-ibu yang lain juga mengalami hal demikian. Ibu-ibu di sini masih punya pasangan semua? Atau ada yang single parent? Oke ibu, baiklah. Apabila ibu-ibu single parent, maka ibu-ibu bisa berdiskusi dengan keluarga terdekat ibu-ibu atau dengan teman ibu-ibu, karena mereka bisa membantu masalah yang kita hadapi. Oke ibu. Untuk selanjutnya hal yang penting juga untuk menjadi orang tua lebih baik adalah sesuai perkataan dengan perbuatan. Di sini ada permainannya ibu. Ibu ikutin ya. Ya Bu. Permainannya adalah memegang
kepala, pundak, lutut, kaki sambil bernyanyi ibu. Ayo semakin cepat, semakin lama gerakannya semakin cepat ibu-ibu. Ayo ibu-ibu ikutin. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke ibu. Menurut ibu, apa saja yang ibu rasakan setelah permainan yang barusan yang kita lakukan? Perkataan itu harus sejalan dengan perbuatan. Misalnya kalau kita bilang Pundak, betul. tapi harus sesuai. Iya, betul ibu. Berarti ibu barusan memperhatikan ketika saya mengatakan kepala, tapi saya memegang pundak. Menurut ibu-ibu lebih mengikuti perkataan saya atau perbuatan saya? Perbuatan. Betul. Begitupun dengan anak-anak kita ibu-ibu. Anak-anak lebih cepat meniru apa-apa yang kita lakukan ibu-ibu. Kadang-kadang apa-apa yang kita lakukan sehari-hari, misalnya kita mengatakannya yang A tapi kita melakukan yang B, anak-anak akan meniru perbuatan kita. Contohnya mungkin ibu-ibu di kehidupan sehari-hari kita bisa seperti misalnya kita membatasi atau melarang anak-anak untuk bermain handphone, tetapi kita sendiri bermain handphone, atau kita melarang membatasi anak-anak untuk menonton TV, tapi kita selalu menonton TV. Itu akan membuat anak-anak kita tidak akan menurut apa yang kita katakan ibu-ibu. Ya bu. Oke, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Iya bu, itu bagaimana bu caranya supaya anak kita nurut sama kita? Harus sejalan dengan perkataan dan perbuatan. Oke ibu, mantap sekali pertanyaannya. Itulah seperti yang kita pelajari tadi. Mungkin bisa jadi apa yang kita contohkan tidak sesuai apa yang kita katakan. Dari situlah mungkin bisa jadi anak-anak kita ini tidak menurut apa yang kita katakan, karena kita saja tidak melakukan apa yang kita katakan, sehingga anak-anak tetap meniru apa yang kita lakukan. Ya bu, berarti kita harus memperbaikinya bu ya. Iya betul sekali Bu Rini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya hal yang penting juga untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah memiliki sikap yang positif. Jadi ibu coba ibu buka buku pintar halaman 16 ibu. Di situ ada sikap yang pikiran kita yang positif dan pikiran negatif. Coba ibu baca, menurut ibu-ibu apa yang diceritakan di situ? Aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Berarti bu, kalau misalnya kita marah-marah, hal yang positifnya kita harus meminta maaf sama anak-anak kita walaupun dia lebih kecil dari kita. Betul sekali ibu. Jadi ya kalau itulah pikiran positif kita. Kalau pikiran negatifnya apa ibu? Aku sering marah pada anak, tidak sabar menghadapi mereka. Mungkin aku kecapean tapi melampiaskan pada anak. Oke, betul sekali. Berarti kita agar anak-anak kita juga mengikuti pikiran positif, kita harus memiliki pikiran positif terlebih dahulu terhadap diri kita. Kita harus mengingat-ingat hal apa saja yang terbaik yang ada dalam diri kita, sehingga kita juga bisa menularkan atau menyampaikan anak-anak kita lebih bisa menerima hal-hal yang kita tunjukkan. Oke ibu-ibu, sampai di sini pembahasan kita. Apa-apa saja yang ibu ingat tentang pelajaran kita hari ini? Harus pikiran positif, jangan cepat marah-marah pada anak. Oke, berarti kesimpulannya pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, orang tua yang baik itu
adalah orang tua yang lebih baik itu yaitu dengan mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang menyenangkan menjadi orang tua, dan harus sejalan perkataan dan perbuatan. Yang ketiganya, memiliki konsep diri yang positif, Ibu. Baiklah, Ibu. Ada pertanyaan, Ibu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Iya, Bu. Yang selanjutnya adalah sejalan perkataan dengan perbuatan. Yang ketiga adalah memiliki konsep diri yang positif, Ibu. Oke, Ibu. Mas, ada pertanyaan? Iya, ada Bu. Ada, Bu. Oke. Kami sudah ingat, cuma kami akan menerapkannya, Bu, di rumah untuk anak-anak kami, Bu. Oke, betul sekali, Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita jalankan di rumah masing-masing, Ibu. Semoga kedepannya akan lebih baik, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti karena jam pun sudah menunjukkan jam siang, mungkin ibu-ibu udah teringat ke rumah ibu-ibu, teringat anak ibu-ibu, Iya, atau Bu. suami ibu-ibu. Karena kami belum masak, Bu. Belum masak siang. Baiklah. Sekian untuk hari ini ibu-ibu. Untuk pertemuan yang akan datang di rumah siapa ibu-ibu? Rumah saya aja, Bu. Oke, baiklah. Untuk pertemuan yang akan datang di rumah Bu Ani ya. Iya, Bu. Berarti pertemuan yang akan datang kita akan membahas sesi kedua yaitu tentang memahami perilaku anak, ibu-ibu. Ibu-ibu jangan lupa bawa buku pintarnya, ibu-ibu, setiap ada pertemuan. Iya, Iya, Bu. Bu. Berarti minggu depan kita bawa buku warna pink juga ya, Bu. Betul sekali, ibu-ibu. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ditanyakan dan apa yang sudah sampaikan mungkin ibu-ibu udah paham. Saya akhiri untuk hari ini. Apabila ada perkataan atau perbuatan atau sikap saya yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan ya ibu. Udah dimaafkan? Udah. Bu. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.